teduh di hadapan Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pagi ini. Ibadah kita dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Mari jemaat Tuhan kita bawa pujian dan hormat kita kepada Tuhan, bagi Allah yang mulia. Tuhan
kita secara bersama-sama. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Hai kamu hamba-hamba, berdoa dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan bernama, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Mari jemaat Tuhan yang cinta pada Tuhan, kita datang bersorak sehati memuji Dia. Bukan hanya kita memuji Tuhan di dalam ibadah kita, tapi kita yang lemah dan selalu lalai, sering sekali kita jatuh di dalam dosa. Kita juga harus mengakui segala dosa dan kesalahan di kita dan minta kepada Tuhan untuk mengampuni dan menyucikan kita. Mari masing-masing, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sungguh enak menebus sebagai persiapan kita untuk memasuki bulan pengampunan dosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara sekalian, mari masing-masing pribadi saya undang untuk berdoa. Mohon Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita. Mari kita berdoa.
kehendak kami sendiri. Kami lebih suka untuk melayani diri kami sendiri. Tuhan, kami berdosa. Ampuni kami ya Tuhan. Kami lalai, kami menyimpang dari kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami, supaya kami menjadi suci dan kami layak berada di hadirat. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suci, suci, suci. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaannya. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan dulu saudara sekalian. Saudara, pagi ini sudah diadakan, sudah dilaksanakan penentuan pengurus yang baru untuk periode setahun ini dari awal Agustus 2020 sampai Juli 2021. Puji Tuhan, semua berjalan lancar walaupun kehebohannya melebihi yang biasa-biasa saudara ya, karena GKI Citra harus mengatur untuk 3 gereja begitu ya. GKI Citra sendiri, bakal jemaat Grendeng, dan kita sendiri begitu ya. Jadi ini sudah dari hari Jumat kita, kalau masalah Jumat atau hari apa begitu, kita sudah uji coba. Kemarin uji coba lagi, masih banyak yang kurang, tetapi puji Tuhan semua dapat berjalan dengan lancar meskipun ada kurang sedikit begitu ya. Nanti pada doa syafaat kita akan mendoakan para pengurus baru maupun yang lama ya saudara, untuk pertolongan Tuhan supaya kepengurusan ini dapat berjalan dengan lancar dan pelayanan gereja dapat berjalan dengan baik, khususnya di tengah-tengah pandemi di mana pelayanan gereja itu lebih sulit, lebih rumit saudara ya. Kita akan doakan bersama nanti ya saudara. Kebaktian doa yang akan datang, Berikel Andrian akan menyampaikan firman Tuhan jam 6.30 saudara ya. Saya harapkan kita bisa bersama-sama di dalam waktu yang sama begitu, kita walaupun online, kita di rumah begitu, tapi kita bisa bersama-sama di dalam ibadah kebaktian doa ini. Sekali lagi masih ada sampai hari Sabtu saudara ya, tetapi hari Minggu ini sudah dihapus dari YouTube ya. Baik saudara, itu saja yang menjadi warta kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, membahas firman Tuhan. Tema hari ini masih berkaitan dengan disiplin-disiplin rohani kita saudara. Dan hari ini saya ingin membahas tentang disiplin di dalam kehendak. Baik, sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan Bila Kau Pernah Cinta Yesus, satu lagu yang ditulis oleh Dasi Untok saudara. Yesus,
seperti semula. Kasih yang menggebu-gebu ketika kami bertobat, ketika kami mengalami kelahiran baru. Kasih yang besar sehingga kami sungguh-sungguh ingin melayani Engkau sepenuh hati. Tuhan, tetapi seiring berjalannya waktu, kami akui Tuhan bahwa kami semakin memudar, kasih kami semakin memudar, dan kami semakin malas mengerjakan pekerjaan. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami, supaya kami disiplin di dalam mengatur, menata kehendak kami, supaya kehendak kami selaras dengan kehendak-Mu, dan kami selalu melakukan kehendak-Mu atas dasar kasih kepada-Mu dan kasih kepada sesama kami. Tolong kami Tuhan, beri kami hikmat di dalam renungan ini, beri hamba-Mu hikmat di dalam menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin membahas disiplin kerohanian itu berkaitan dengan pelayanan kita sebagai orang Kristen. Ya, saya beri judul khotbah ini disiplin dalam kehendak. Nah, memang kehendak dan pelayanan itu sebetulnya berkaitan, saudara, ya, berkaitan sangat erat. Karena semua yang kita lakukan di dalam kehidupan Kristen kita, apapun yang kita kerjakan itu digerakkan oleh kehendak. Sebetulnya segala hal di luar kehidupan Kristen pun, ya saudara, ya, segala yang kita lakukan didasari atau digerakkan, didorong oleh kehendak kita, ya, termasuk tindakan kita melayani. Apalagi melayani bukan suatu dorongan kehendak yang biasa, saudara. Pada hakikatnya manusia berdosa itu tidak bisa melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, semua orang melayani dirinya sendiri. Jadi kalau kita punya keinginan melayani sesama, melayani orang lain, maka itu sebetulnya adalah satu respon yang logis, respon wajar dari keselamatan kita, keselamatan yang kita terima karena anugerah. Nah saudara, begitu juga mencari kehendak Allah itu adalah respon yang alamiah dari seorang Kristen. Seperti nubuat Yeskiel yang saya kutip dalam khotbah minggu lalu, saya mudah-mudahan saudara masih ingat. Dikatakan di sana Allah memberikan kita roh yang baru, hati yang taat, supaya kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan peraturan-peraturannya dengan setia. Ya, nah itulah yang terjadi, saudara sekalian. Setelah kita lahir baru, di dalam hati kita kemudian muncul dorongan-dorongan untuk mengerjakan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ya, saudara mungkin masih ingat, khususnya ketika baru bertobat, semangat menggebu-gebu begitu ya, saya ingin mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Ya. Nah, minggu lalu saya juga mengutip surat Paulus berkenaan dengan ibadah dan kehendak Tuhan, yaitu Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, saya kutip lagi di sini, saudara, ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, setelah mendesak kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai wujud ibadah di ayat 1, Paulus kemudian mengingatkan kita di ayat 2 supaya kita mengikuti perubahan akal budi dan dari kelahiran baru kita, supaya kita dapat memahami kehendak Allah dan melakukan apa yang berkenan pada Allah. Saudara, kita juga bisa menemukan banyak di dalam Mazmur-Mazmur, saudara, khususnya Mazmur Daud, ya, tentang yang dipenuhi dengan kerinduan untuk mengetahui kehendak Allah. Saudara, misalnya saya berikan beberapa kutipan, saudara, di dalam Mazmur, ya, misalnya di dalam Mazmur 24 ayat 4 sampai 5, Daud menulis demikian. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, jelas sekali di sini Daud mempunyai kerinduan untuk mengetahui kehendak Tuhan.
artinya rencana-rencana Tuhan bagi dia di dalam kehidupannya. Saudara, di saat lain ya, di dalam Mazmur 16 ayat 7, Daud memuji Tuhan, dikatakan Tuhan telah memberi nasihat kepadaku dan mengajari aku, begitu ya. Kemudian ada juga Mazmur Asaf, saudara, Mazmur 73 ayat 23-24 yang katakan demikian. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Saudara, jadi di Alkitab banyak sekali menunjukkan kerinduan-kerinduan orang Kristen untuk melakukan kehendak Allah, untuk mengetahui kehendak Allah supaya mereka dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara ya, sayangnya meskipun kita menunjukkan respon alamiah yang bagus, yaitu ingin melakukan kehendak Tuhan, ingin melayani Tuhan, tetapi kerinduan itu seringkali tidak diikuti dengan disiplin untuk sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita cuma punya kerinduan, cuma punya keinginan, tetapi tidak punya kesungguhan hati untuk benar-benar melakukannya. Ya, saudara, sebelum kita membahas tema ini, kita perlu tahu ya, kita perlu membedakan kehendak-kehendak Allah yang mana yang dicari oleh banyak orang Kristen. Saudara, saya membagi kehendak Allah itu di dalam 3 kategori, saudara. Ya, yang pertama, kehendak atau keputusan Allah yang tersembunyi. Yang kedua, kehendak Allah atau ketetapan Allah yang berdaulat. Yang ketiga, kehendak Allah yang merupakan sesuatu yang menyenangkan Dia. Ya, saudara, kita perlu membedakan ketiga kategori kehendak Allah ini. Yang pertama, saudara, kehendak Allah yang tersembunyi. Ya, saudara, ini sebenarnya tidak perlu kita bahas, tapi saya tidak akan bahas banyak, saudara ya, karena cukup kita tahu aja bahwa ada keputusan Allah yang tersembunyi. Dinyatakan di dalam Ulangan 29 ayat 29 demikian, saudara. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi yang Allah tidak nyatakan di dalam Alkitab, termasuk kehendak-kehendaknya, begitu ya, kehendak yang tersembunyi. Namanya tersembunyi, yang nggak usah dicari-cari lah ya, nggak usah kita tanya-tanya begitu, karena memang tersembunyi dan tidak akan disingkapkan kepada kita. Ya, hal apa saja, saudara, misalnya ketetapan mengenai orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Ini adalah salah satu ketetapan Allah yang tersembunyi. Kita tidak tahu kenapa yang itu diselamatkan, yang ini tidak. Kenapa yang itu dipilih, yang ini tidak. Bahkan ada anak yang dipilih, orang tuanya tidak, begitu ya. Sampai anaknya kemudian marah dan merasa Allah tidak adil. Kenapa saya diselamatkan, kenapa orang tua saya tidak, begitu ya. Saudara, ini sesuatu yang tersembunyi yang kita tidak bisa mengerti dan tidak disingkapkan oleh Allah. Apa alasannya, dasar-dasarnya apa? Di dalam satu bagian kita dikatakan Allah mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Artinya Allah menolak Esau, begitu ya. Kenapa? Kita tidak tahu ya. Kemudian juga misalnya ada Yesus menyatakan tidak ada yang tahu kapan waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, gitu ya. Tidak ada yang tahu. Nah, kalau tidak ada yang tahu, ya nggak usah dicari-cari. Ada orang-orang yang mencari-cari rahasia-rahasia tersembunyi di dalam ayat-ayat Alkitab, begitu ya. Nubuatan Yoel, nubuatan Daniel, itu dicari-cari, dihitung-hitung sampai ketemu tanggal Tuhan Yesus datang kedua kali. Ternyata tidak datang, ya. Saudara, ada orang-orang yang juga menetapkan dulu di Bandung ada tanggal sekian Tuhan Yesus datang, tidak datang, saudara. Tidak usah dicari-cari karena itu memang dinyatakan tidak akan diberitahukan. Itu sesuatu yang tersembunyi. Maka ya kita tidak perlu mencari kehendak Allah yang tersembunyi ya, karena tidak akan dinyatakan kepada kita. Yang kedua, saudara, jadi cukup sampai situ saja ya yang pertama ya. Yang kedua yaitu ketetapan Allah yang berdaulat. Saudara, yang mirip-mirip saudara dengan yang pertama. Saya juga tidak akan membahas panjang lebar untuk hal ini kali ini, saudara, mungkin di lain kesempatan gitu ya. Karena namanya juga berdaulat ya, ketetapan Allah yang berdaulat artinya tidak akan dirubah. Ya, kalau Allah sudah menetapkan tidak akan dirubah. Keselamatan juga demikian. Itu adalah ketetapan Allah yang berdaulat,
tidak akan dirubah. Apakah kita ingin mengetahui atau tidak, kita mau mengerjakan atau tidak, kehendak Tuhan itu pasti terjadi. Kalau itu yang kategori berdaulat itu ya, kehendak Allah itu mutlak. Dia menetapkannya dalam kemahatauan yang tidak terbatas. Kehendaknya tidak perlu menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang berubah-ubah, ya, tidak perlu beradaptasi kepada situasi atau kondisi itu. Kalau Tuhan sudah menetapkan dan kita tahu ketetapannya itu, kita tidak mau mengerjakan pun Tuhan pasti melaksanakan. Ya, kalau kita tidak mengerjakan, orang lain yang akan disuruh mengerjakan, begitu ya. Saudara, waktu Yohanes Pembaptis sedang mengecam orang-orang Farisi yang datang kepadanya, saudara, dia mengecam kemunafikan mereka, dia mengecam sikap mereka yang menganggap mereka pasti selamat karena mereka adalah keturunan orang Yahudi, keturunan Abraham, begitu ya. Dia katakan begini, saudara, jangan pikir bahwa kamu anak Abraham maka kamu pasti selamat. Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Itu menunjukkan ketetapan Allah yang berdaulat yang tidak bisa dirubah, yang tidak yang pasti akan terjadi. Ya, ketika Allah mengutus Yunus, ya, ini kisah yang kita pasti tahu. Yunus disuruh untuk pergi kepada kota Niniwe, saudara. Yunus nggak mau, dia lari. Tetapi ketetapan Allah, kehendak Allah yang berdaulat itu kemudian menyeret dia kembali untuk melakukan PI itu. Saudara, kita untuk apa? Tadi saya katakan kalau Yunus nggak mau, Allah bisa pakai siapa saja, gitu ya. Tetapi Allah berkenan tetap memakai Yunus. Kenapa? Ini untuk mengajar Yunus satu pemahaman kasih yang luar biasa yang Allah berikan bahkan kepada musuh-musuh, bahkan kepada orang-orang yang membenci dia. Tetapi Allah mengasihi. Yunus harus tahu hal itu. Yunus adalah nabi, dia harus tahu bahwa kalau Allah mengasihi, Allah berkehendak, maka Allah akan melaksanakannya. Begitu juga ini pelajaran buat kita, saudara. Ya, untuk kita juga mengasihi musuh, karena Allah mengasihi musuh dan Allah mau kita juga melakukannya. Saudara, sekali lagi, dalam hal ini, ketika Tuhan memberitahukan kepada kita lalai melakukannya, bukan berarti Tuhan gagal. Tuhan akan tetap melakukannya, kehendak yang berdaulat ini. Yang ketiga, saudara, kehendak Allah yang menyenangkan Dia. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pergumulan saudara dan saya setiap saat, saudara. Kehendak Allah ini yang masih diberi ruang oleh Allah untuk bisa tidak terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi, gitu ya. Tidak terjadi kenapa? Karena kita tidak mau melakukannya, karena kita enggan, karena kita menolak, atau kita tidak siap dan sebagainya, atau kita terlalu bodoh, saudara, untuk memahami kehendak Allah. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi, saudara, yang kita bahas adalah kehendak yang kehendak yang merupakan satu kesenangan bagi Allah, kehendak untuk kita menyenangkan Allah. Nah, saudara, pertanyaan kita mengenai kehendak Allah biasanya seputar kehidupan kita yang menyenangkan Allah. Seperti yang dikatakan Paulus sebagai ibadah sejati di dalam Roma 12 tadi, sebagai ibadah sejati dengan mempersembahkan hidup kita. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu seperti ini, saudara. Apakah profesi atau pekerjaan yang Allah kehendaki bagi saya, yang Allah mau saya lakukan di dalam kehidupan saya? Apakah saya harus membina karir di bidang bisnis, atau di bidang pendidikan, atau di bidang medis, atau di mana, begitu ya? Apakah saya harus menjadi pekerja sosial, atau saya berusaha melakukan usaha, kemudian menghasilkan banyak uang, lalu uang itu saya gunakan untuk pelayanan gereja? Ya, saudara, ini juga banyak dilakukan oleh para pengusaha, saudara ya. Dia mengumpulkan banyak uang, tetapi hartanya tidak untuk dirinya sendiri saja, tetapi dia juga berikan untuk pelayanan-pelayanan, saudara. Sayangnya banyak juga yang kemudian melakukannya dengan cara yang berdosa, ya, dengan korupsi, dan sebagainya, begitu ya. Tetapi ya saya nggak mau bahas itu. Yang penting adalah bahwa ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita ajukan. Ada juga pertanyaan, Allah mau saya bergabung di gereja yang mana, atau gereja
ini atau gereja itu, gitu ya. Kemudian kalau mau saya melayani di bidang apa? Dengan siapa saya harus menikah? Nah, saudara yang belum menikah, ini juga jadi pertanyaan-pertanyaan. Kalau dia itu Allah mau kasih ya saya sama dia, gitu ya. Nah, kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain yang sesungguhnya ini menjadi pergumulan kita, pergumulan yang baik, saudara, karena kita ingin menyenangkan Allah. Sekali lagi, saya katakan bergumul dengan kehendak Allah adalah respon yang baik atas kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian harus diikuti oleh komitmen dan disiplin untuk melakukannya. Ini prinsip di dalam melakukan kehendak Allah. Sekali lagi saudara, jangan cuma punya kerinduan, punya keinginan, pengen, tetapi kita harus punya kedisiplinan dan komitmen untuk melakukannya. Ini prinsip. Saudara, sebenarnya ada 3 prinsip. Itu prinsip yang pertama, saudara. Jadi prinsip yang pertama, kita harus bersedia melakukan kehendak Allah. Bahkan sebelum kita tahu apa kehendaknya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu mencari petunjuk kehendak Allah. Kalau Allah tidak menyatakan secara langsung, kita harus mencarinya di dalam Alkitab, karena Alkitab adalah pernyataan Allah, wahyu Allah mengenai kehendak Allah. Yang ketiga, prinsip ketiga, kita harus mempunyai relasi yang intim, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara, inilah yang akan menjadi pembahasan saya. Yang pertama, saudara, prinsip pertama, kita harus bersedia melakukan kehendak Allah bahkan sebelum kita tahu apa kehendaknya itu. Saudara sekalian yang saya kasihi, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, orang-orang Yahudi menggunjingkan asal pengajarannya karena sepengetahuan mereka, Yesus tidak pernah belajar di sekolah-sekolah agama yang ada pada saat itu, yang terpusat di Yerusalem, saudara ya. Banyak sekolah-sekolah agama dipimpin oleh ahli-ahli Taurat, guru-guru, pengajar-pengajar Yahudi yang hebat-hebat, yang betul-betul ahli mengenai Taurat, saudara ya. Setahu mereka tidak pernah tahu Yesus pernah belajar di sana, ya. Jadi mereka menggunjingkan, ya. Di ayat 15, Yohanes 7 ayat 15, mereka katakan, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian itu tanpa belajar, ya. Jadi mereka mempertanyakan itu, saudara. Lalu Yesus menyatakan pada mereka bahwa ajarannya berasal dari Allah. Kemudian Yesus melanjutkan di dalam Yohanes 7 ayat 17, ya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Di sini maksud perkataan Yesus adalah para pengecam Yesus itu yang mereka kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka sebetulnya adalah pengajar-pengajar Yahudi. Mereka ahli di dalam pengetahuan Taurat. Tentu saja mestinya mereka punya pengetahuan mendalam mengenai Taurat. Dan dengan demikian mereka pasti tahu tentang keberadaan Mesias, tentang kehendak Allah yang akan membebaskan manusia dari belenggu dosa, ya. Dan tanda-tanda yang dinubuatkan oleh para nabi sebetulnya sudah digenapi di dalam Yesus. Yesus sudah menunjukkan tanda-tanda itu, bukan hanya mujizat-mujizat, saudara, tetapi melalui pengajaran-pengajarannya sebetulnya mereka dapat melihat tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi mereka tidak mau percaya kepada Yesus meskipun tanda-tanda itu sangat jelas. Mereka tahu kehendak Allah, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Itu simpelnya, sederhananya seperti itu, saudara ya. Nah, saudara, kesulitan menerapkan prinsip pertama ini bukan hanya kesulitan mereka, para pemimpin Yahudi itu, melainkan juga menjadi kesulitan kita, menjadi kesulitan semua umat Allah. Saudara, kenapa? Saudara, kebanyakan kita, seperti saya katakan tadi, mempunyai kerinduan melakukan kehendak Allah. Maka kita juga berusaha mencari kehendak Allah supaya kita bisa mengikutinya. Mestinya begitu ya, kita mau mencari supaya kita bisa melakukan
kita jarang bisa menemukan kehendak Allah bagi kita. Apakah saudara tahu kehendak Allah bagi saudara? Saudara mencari-cari kehendak Allah, tetapi saudara tidak dapat menemukannya. Kenapa? Karena memang saudara sudah menutup telinga terhadap kehendak Allah. Kita dari awalnya sudah mempersiapkan hati, sudah mempunyai gagasan-gagasan, ide-ide tentang rencana-rencana hidup kita. Ya, apakah itu dikemukakan atau tidak, atau tersembunyi di dalam lubuk hati mungkin saudara ya. Sehingga ketika kita mau mencari kehendak Allah, pikiran-pikiran ini muncul, mencuat keluar. Ya, dan itulah yang kemudian menutup telinga kita dari ajaran Tuhan, dari pemberitahuan Tuhan, ya, dari kehendak Tuhan. Saudara, tadi saya mengutip Mazmur 25 ayat 4 dan 5, di mana Daud memohon Allah memberitahukan rencananya kepada dia. Tetapi kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 8-9 dia mengatakan ini, saudara, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saya juga kutip Mazmur 16 ayat 7, tadi Daud mengatakan Allah telah memberi nasihat dan mengajarnya. Saudara, sebetulnya Allah selalu memberitahukan jalan-jalannya, artinya rencana-rencananya dan kehendaknya kepada kita. Saudara, kenapa kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa tahu, karena memang kita menutup telinga kita. Kita menutup diri kita menutup mata ketika Tuhan memberikan tanda-tanda begitu ya di sekeliling kita menutup hati kita sehingga kita tidak bisa menyadarinya dan kita tidak bisa memahaminya. Itu sebabnya kenapa kita tidak bisa tahu rencana Tuhan. Saudara, sekali lagi, ini karena kita menyalahi atau kita tidak mengikuti prinsip yang pertama tadi. Seringkali kita dengan hebatnya kita mencari kehendak Tuhan. Saudara, tetapi saya ingin ingatkan satu hal. Kalau kita betul-betul ingin mencari kehendak Tuhan dan Tuhan nyatakan kepada kita, saudara siap lakukannya. Saudara betul-betul akan melakukan. Dalam kenyataannya saudara, untuk yang muda-muda ya, pacaran begitu ya, saudara pacaran setahun, 2 tahun, ada yang adik saya pacaran sampai 8 tahun saudara, ya, 8 tahun pisah, kemudian rujuk lagi, akhirnya nikah, ya, saudara begitu lama. Saudara, kalau saudara sudah begitu cinta, pacaran 3 tahun, lalu mau nikah, konseling pranikah, di dalam konseling pranikah, saudara sadari ternyata dia bukan pasangan yang cocok. Saudara mau pisah, mau kemudian bapak nggak jadi nikah? Enggak, saudara. Atau saudara tanya Tuhan betul nggak dia jodoh saya? Kalau Tuhan nyatakan betul, tidak, itu bukan jodoh kamu. Maka saudara mau tinggalkan dia? Biasanya tidak, saudara. Ya, maka saudara, kalau kita betul-betul mau bertanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan, kita harus menyediakan diri untuk betul-betul melakukannya. Yang kedua, saudara, prinsip yang kedua, kalau kehendak Allah itu tidak dinyatakan secara spesifik kepada kita, lalu apa yang kita lakukan? Cari petunjuknya di dalam Alkitab. Karena tidak semua orang mempunyai tugas yang khusus dari Allah. Jadi tidak semua orang Allah menetapkan kamu seperti Yeremia gitu ya, sudah dipersiapkan dari kandungan ya untuk menjadi nabinya ya, sudah dinyatakan bahwa dia akan menjadi nabi begitu ya. Tidak semua orang mempunyai tugas khusus seperti itu, saudara. Nah, saudara, ketika kita tidak diberitahukan secara khusus, lalu apa yang menjadi patokan kita, pedoman kita? Apa sih kehendak Allah? Salah satu-satunya tempat di mana kita mencari adalah Alkitab. Nah, saudara, ketika kita berbicara mengenai kehendak Allah, saya harus kembali merujuk pada Efesus 2 ayat 8-10. Ini nas yang sering sekali saya rujuk dan memang ini yang menjadi patokan kehidupan Kristen kita, saudara. Ya, maka saya harus kembali pada nas ini.
Mari saudara, saya ajak kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan saudara, ayat 8-9 Paulus bicara mengenai keselamatan yang diberikan Allah sebagai anugerah. Keselamatan, anugerah cuma-cuma, bukan hasil usaha pekerjaan kita. Di dalam ayat 10 kemudian dia menyatakan apa yang Allah kehendaki dengan keselamatan kita itu, begitu ya. Saudara, di sini di dalam ketiga ayat ini Rasul Paulus 3 kali mengatakan kata pekerjaan, masing-masing satu di setiap ayatnya. Ayat 8, 9 tadi di dalam bentuk yang negatif ya, kita memperoleh keselamatan bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu ya, dalam bentuk negatif, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Saudara, pekerjaan kita yang berasal dari manusia alami kita, manusia alamiah kita, yaitu manusia yang berdosa, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ya, di mata Allah tidak ada baik-baiknya, begitu ya, tidak bernilai kekal, tidak membawa kita kepada kekekalan. Sebaik apapun pekerjaan itu di mata manusia, karena Allah melihat motivasi di dalam hati, bukan pekerjaan yang terlihat, bukan perbuatan yang terlihat, tetapi melihat hati. Dan seperti yang sering kita dengar bahwa motivasi di dalam hati orang berdosa tidak pernah motivasi yang benar menurut kehendak Allah ya. Orang berdosa selalu menyimpang dari Allah, maka hatinya tidak pernah hati yang terarah kepada Allah, maka tidak bernilai di mata Allah ya. Nah, tetapi sebaliknya bagi kita orang percaya yang sudah diselamatkan tadi di ayat 8 dan 9, ayat 10, kita bisa mempunyai motivasi yang benar ya. Kita dikatakan diciptakan kembali ya, kembali melalui kelahiran baru kita di dalam Kristus Yesus, sehingga kita kemudian mendapatkan kembali gambar dan rupa Allah yang telah rusak akibat dosa. Nah, sehingga kita mempunyai hati yang benar, kita mempunyai motivasi yang benar untuk melakukan pekerjaan Allah, pekerjaan yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, dikatakan di ayat 10 tadi. Dan ini yang penting, kalimat terakhirnya saudara, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya ya. Kita diselamatkan supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan, atau dalam terjemahan lain dikatakan yang telah ditetapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Saudara, ketika Allah tidak memberitahukan kita secara spesifik, secara khusus ya, apa yang harus kita lakukan, maka ini yang menjadi pedoman dasar kita, atau menjadi pedoman prinsip bagi kita untuk melakukan kehendak Allah, yaitu Allah mau kita hidup di dalam pekerjaan baik. Saudara, pekerjaan baik itu apa? Segala kebaikan. Saya pernah sampaikan di satu tempat, pekerjaan baik adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan, segala sesuatu yang mempromosikan kebaikan, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain ya. Nah, di dalam prinsip ini menjadikan kita tahu, oh, profesi apa yang saya ambil, saudara? Profesi apa yang baik? Ya, di sini banyak guru, profesi guru itu profesi yang baik sekali, saudara. Mendidik orang di dalam kebenaran, apalagi di sekolah Kristen, gitu ya. Mendidik orang di dalam kebenaran, mendidik orang supaya dia dapat hidup dengan baik nantinya, dan seterusnya. Itu profesi yang baik, yang pasti diperkenan Tuhan. Profesi pengacara, apakah baik? Pengacara juga baik, saudara, karena pengacara, advokat bisa menolong orang yang buta hukum untuk memperoleh keadilan, ya. Tetapi, saudara, sayangnya sistem hukum di Indonesia masih belum bebas dari mafia peradilan. Nah, jadi
mereka harus hati-hati begitu ya. Profesinya baik, tetapi prakteknya bagaimana ya? Karena saudara, di Indonesia itu seringkali penyelesaian perkara ini bukan soal hukum saudara, tetapi soal bagaimana kita mengatur kesepakatan dengan hakim atau jaksa, kesepakatan harga, mau bayar berapa begitu ya untuk memenangkan satu perkara. Jadi harus hati-hati juga di dalam hal ini. Saudara, apalagi profesi salesman, agen penjual saudara ya. Banyak orang yang memandang negatif terhadap salesman ya. Tetapi saudara, sebetulnya itu juga bukan profesi yang jahat, profesi yang buruk atau jahat ya. Tapi memang mereka harus sangat berhati-hati. Kalau mereka menjual barang yang jelek ya, barang yang tidak bagus, tidak menguntungkan orang yang membeli begitu ya. Nah ya, mereka mungkin harus sedikit berbohong begitu ya, menipu supaya barangnya laku. Kalau nggak laku kan mereka nggak punya uang, nggak dapat uang begitu kan ya. Jadi ya seperti itu. Profesinya baik kalau kita menjalankan, mempraktekannya dengan baik. Selain jalur profesi, yang menjadi pertanyaan kita juga, di mana saya harus bekerja? Di perusahaan yang mana? Begitu ya. Saudara, saya ingin ingatkan satu contoh saudara ya. Saudara, merokok itu kita semua tahu merokok itu adalah satu tindakan yang tidak baik saudara ya. Merokok itu merusak kesehatan, merusak kantong juga saudara ya. Kenapa? Karena orang merokok itu sama seperti membakar uang saudara. Betul nggak ya? Sama aja dia bakar uang, dia isep-isep. Kenapa saya katakan begitu? Tidak ada manfaatnya bagi tubuh. Makanan itu bermanfaat. Kita tidak makan, kita bisa sakit dan mati mungkin ya. Tetapi merokok itu tidak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya untuk kesenangan psikologis. Ya, jadi tidak ada manfaat yang penting gitu ya. Maka saudara, merokok itu kalau dikatakan merusak, pasti tidak dikehendaki Tuhan. Amin. Maka saudara, kalau kita tahu seperti itu, berarti ya jangan kerja di perusahaan rokok. Atau kalau kita buka toko, jangan jualan rokok begitu. Rokok itu menguntungkan saudara, menguntungkan. Karena orang bakar uang kan ya, jadi orang beli terus begitu. Ya, yang sudah kecanduan akan beli terus. Saudara, tetapi kalau kita tahu kita mau melakukan kehendak Tuhan dan pasti Tuhan tidak menghendaki orang kecanduan rokok, jangan kita jualan rokok. Ya, ini satu patokan, ini satu pedoman dasar. Allah mau kita hidup di dalam pekerjaan baik itu, ya. Kemudian dalam hal pernikahan, saudara, ini suka terjadi seorang Kristen pacaran dengan orang yang tidak seiman, ya. Nah ini bagaimana? Saudara, seringkali mereka kemudian mengambil membela diri, excuse bahwa mungkin dengan saya pacaran sama dia, nanti dia bertobat menjadi Kristen. Saudara harus hati-hati sekali. Alkitab mengajarkan kepada kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak seiman. Karena apa? Di dalam perjanjian lama ya, Israel itu tidak boleh bergaul dengan bangsa-bangsa Moab, bangsa-bangsa kafir di Kanaan. Kenapa? Karena Allah tahu ketika mereka bergaul, mereka akan dipengaruhi, mereka akan menyembah berhala. Jadi saudara, kita ini manusia lemah. Jangan pikir kita bisa dengan mudah menarik orang gitu ya, kalau kita sendiri tidak kuat ya. Jadi saudara, ini sudah menjadi patokan, pedoman. Allah mengatakan tidak baik kalau dia seorang diri saja. Adam ya, aku akan memberikan kepadanya penolong yang sepadan. Penolong sepadan itu apa? Salah satunya seiman. Kenapa? Karena istri adalah penolong suami dalam hal apa? Bukan cuma mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saudara. Pekerjaan rumah tangga prinsipnya adalah istri menolong suami supaya suami bisa menjadi kepala rumah tangga, bisa menjadi pemimpin, bisa mendidik, membimbing keluarganya untuk dipakai Allah. Suami harus mengerjakan pekerjaan Allah dan istri menolong supaya suami dapat mengerjakan pekerjaan Allah. Tentunya bersama-sama begitu, saudara ya. Jadi kalau tidak seiman, bagaimana mungkin itu sepadan? Bagaimana mungkin istri itu menjadi penolong yang benar bagi suami, gitu ya? Jadi
Jadi ini sesuatu yang tidak bisa. Saudara, yang ketiga, ya, prinsip yang ketiga, dikatakan kita harus mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, kalau kita memang serius hendak mengetahui kehendak Allah, prinsip ketiga ini sangat wajar, ya, karena tanpa relasi yang benar dengan Tuhan, bagaimana kita bisa tahu isi hati Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu pikiran Tuhan kalau kita tidak punya hubungan dengan Dia? Kalau saudara mau berteman dengan seseorang, mau mengenal seseorang, saudara harus mempunyai relasi, bahkan relasi yang intim. Dari situlah saudara bisa mengenal Dia. Saudara, di dalam perumpamaan pokok anggur dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan Yesus katakan, engkau harus tinggal di dalam aku, karena ranting kalau tidak tinggal di dalam pokok anggurnya, pokoknya dia akan mati dan kering dan dibuang orang. Jadi kalau kamu mau berbuah, mau bertumbuh dan berbuah lebat, kamu harus tetap tinggal di dalam pokoknya. Tinggal di dalam Yesus adalah berrelasi dengan Dia, bukan sekedar relasi biasa, saudara, tetapi relasi yang intim dengan Dia, sehingga betul-betul kita hidup di dalam firman-Nya, kita tahu firman-Nya, kita dapat melakukan firman-Nya. Nah, saudara, berrelasi, menjalin hubungan dengan Yesus itu berarti kita baca firman Yesus, kita renungkan, kita hayati, pelajari, dan coba untuk pahami. Baca apa yang dilakukannya, dan kita kemudian teladani yang dilakukannya. Dia mengasihi orang, kita teladani, kita mengasihi orang. Dia melayani orang, kita teladani, kita melayani orang. Seperti itu. Lakukan itu setiap hari di dalam saat teduh kita. Belajar firman Yesus. Sediakan waktu untuk saat teduh itu. Bukan sediakan waktu luang, bukan menggunakan waktu sisa, tetapi tetapkan satu waktu yang khusus untuk kita berrelasi dengan intim dengan Yesus. Saudara, tanpa persekutuan yang intim itu, yang intens dengan Yesus, kita tidak mungkin bisa tinggal di dalam Yesus, dan kita tidak mungkin kemudian bisa mengetahui kehendak Tuhan. Ini Yesus nyatakan di dalam ayat 7 dan 8. Mari kita baca sama-sama, saudara. Ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ini ayat yang menyenangkan sekali, saudara. Minta apa aja. Kamu mau apa? Minta, maka Tuhan akan berikan. Tapi hati-hati, saudara. Jaminan ini bukan jaminan yang tanpa syarat. Syaratnya ada, yaitu ini Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Di ayat sebelumnya Yesus katakan, engkau harus tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ayat 7, saudara. Ya, kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu prasyaratnya, itu prakondisinya. Maka kehendakmu akan selaras dengan kehendakku. Kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita bisa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Dia. Nah, dalam hal ini, dalam konteks inilah, doa kita pasti dikabulkan Tuhan. Kenapa? Karena kehendak yang kita doakan itu sama, selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara, jangan dibalik, saudara. Jangan ditutupi yang ayat 7-nya. Ya, kemudian pegang janjinya, jaminan bahwa kehendak kita pasti dikabulkan Tuhan. Tidak bisa. Kita harus tahu dulu kehendaknya apa, dan kemudian kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ini prinsip yang ketiga. Kita harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, supaya kita betul-betul mengetahui kehendak Tuhan. Maka betul-betul, saudara, ini menjadi jaminan bahwa Tuhan akan selalu mengabulkan doa-doa kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, biarlah perenungan kita hari ini kita boleh menjadikan kita disiplin di dalam kehendak kita yang selaras dengan kehendak Tuhan.
sehingga ketika kita melakukan pekerjaan baik di dalam kehidupan kita, itu menjadi pelayanan kita dan menjadi persembahan tubuh kita, menjadi ibadah kita yang sejati. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Tuhan Bapa kami di surga, biarlah Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya kerinduan kami bukan hanya kerinduan tetap tinggal di dalam kerinduan, tetapi menjadi nyata, terwujud di dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami disiplin di dalam komitmen kami, di dalam pendirian kami, di dalam kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan yang baru kita dengar dengan menaikkan pujian Pakai Hidupku Ini. Dalam kesempatan ini juga kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Seperti tadi saya katakan, berdoa bagi pengurus baik yang lama maupun baru, khususnya untuk pelayanan yang baru, supaya Tuhan memberikan hikmat, semangat, dan kekuatan untuk melakukan pelayanan yang sepanjang tahun ini, dan kiranya pelayanan mereka juga menjadi berkat. Kita bersyukur juga bahwa hari ini Tuhan telah menetapkan memilih orang-orang yang akan menjadi pengurus di ketiga gereja kita, gereja GKI Cipragadan, GKI Grendeng, dan gereja kita sendiri Pangkalpinang. Mari kita berdoa bersama. Bapak surga kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau telah menetapkan beberapa jemaat untuk menjadi pengurus di GKI Cipragadan, GKI Grendeng, dan GKI Pangkalpinang ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau beri mereka hikmat, kekuatan, beri mereka semangat, beri mereka hati melayani, sehingga mereka dapat melayani dengan baik ya Tuhan, dan semua pelayanan mereka menjadi berkat bagi jemaat maupun juga bagi masyarakat luas. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, biarlah di tengah pelayanan mereka, keluarga dan pekerjaan mereka juga tidak terbengkalai ya Tuhan, tetapi justru Engkau memberkati mereka dengan limpah. Kami bersyukur juga untuk pengurus lama yang telah mengakhiri masa tugasnya, dan kiranya Engkau juga terus memberkati kehidupan mereka, dan mereka tetap melayani meskipun tidak di dalam peta pengurusan, tetapi secara umum di dalam gereja dan di dalam lingkungan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doxologi, kemuliaan bagi Allah Tritunggal.
boleh menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan kita yang tidak merugikan, sebaliknya menguntungkan mereka. Biarlah kita menjadi berkat, menjadi terang dan garam di dalam komunitas di mana Tuhan kita tempatkan kita. Kiranya kehidupan kita menjadi sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Mari saudara, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kita dan memampukan kita untuk melakukan pelayanan kita, melakukan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati kita, melindungi kita, senantiasa memberi kita kasih karunia dan damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.